Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada malam hari ini. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah masih memberikan kita keistiqomahan untuk mendatangi, menghadiri, dan mampir ke majelis ilmu. Semoga ini menjadi catatan kebaikan atau kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita dengan surganya. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau yang suci, kepada para sahabatnya yang mulia, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperjuangkan kedua pusaka ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan gerakan dan bacaan sholat kita. Seseorang tidak boleh mencukupkan dirinya dengan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat yang biasa dia lakukan. Ya, dia harus belajar dan terus belajar memperbaiki tata cara ibadahnya, sehingga dengan memperbaiki tata cara ibadah yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ibadah kita, selama kita mau berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuki kepada pembahasan tentang ruku. Ternyata masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam masalah ruku. Kita yang sudah belajar, ya alhamdulillah, kita tahu bagaimana tata cara dan sifat ruku. Namun ada sebagian orang yang mereka hanya ruku, sekedar ruku, tapi tidak tahu bagaimana cara dan sifat ruku yang benar. Ada yang sampai dia menukik ke bawah, ada yang dia lurus tapi kepalanya nongol ke atas, ada yang dia tidak ke bawah, tidak lurus tapi ke atas. Lalu bagaimana tata cara ruku yang benar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya? Di sini yang berikutnya adalah ruku. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lain, beliau bertakbir untuk ruku. Namanya takbir intiqal. Masih ingat Pak takbir intiqal? Takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Dan Nabi SAW ketika selesai membaca Al-Fatihah dan surat, Nabi berhenti sejenak, kemudian beliau ruku dengan membaca takbir Allahu Akbar. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah tentang sifat atau tata cara ruku, bagaimana tata cara sifat ruku yang benar. Dalam sebuah hadis
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, dan beliau kedua ulama ini mensahihkan hadis tersebut. Idza raqa'ta fadha' rahataika ala rukbataika summa farrij baina asabi'ika summa kus hatta ya'khudha kulla udwin ma'khadahu. Di sini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lutut. Ini yang pertama, ya. Jadi meletakkan tangan kita ini di lutut, bukan di betis, bukan di paha, apalagi di bawahnya betis, ya, daerah sini. Karena ada yang ruku sampai sini tangannya, ya. Saya kalau sholat itu kadang memperhatikan orang-orang yang sholat, ya. Yang saya sendiri prihatin, ya. Ya Allah, ini sudah tua, sudah punya istri, punya anak, tapi tata cara sholatnya masih seperti itu, ya. Kadang kalau sholat di masjid mana gitu sambil perhatikan, ya. Walaupun ya mungkin dimaklumi mereka belum belajar lah, ya, belum belajar. Ya, jadi tangannya itu di lutut ketika dia ruku. Nah, jadi ingat-ingat di lutut. Summa farij baina asabi'ika. Nah, ketika dia anggaplah ini lutut, ya, ya lutut. Kemudian apa kata Rasulullah? Renggangkan antara jari jemarimu. Artinya ketika memegang lutut, gimana? Yang hijab mungkin bisa dibuka supaya kelihatan. Warning dulu, ya. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya kita mungkin akan bahas tentang praktek wudhu dan sholat, ya. Walaupun antum sudah belajar, ya mungkin antum lebih tahu daripada anda. Ya, kita akan praktek wudhu dan sholat, ya. Jadi ini anggap lutut. Ketika dia memegang lutut, tangannya bukan seperti ini, ya, tapi direnggangkan jari jemarinya seperti ini, seperti mencengkram, mencengkram, ya. Jadi seperti ini, ya. Sunamkus hatta ya'khudha kulla udwin makhadahu. Kemudian diamlah sehingga seluruh anggota tubuhmu mengambil posisinya. Ya, ada beberapa hadis di sini, ya, tentang masalah ruku. Ya, ketika ruku dia posisikan tubuhnya. Ya, bisa. Nah, nanti bisa. Oke. Nanti kita sebutkan dulu tentang sifat rukuknya dan hadis-hadisnya, baru kita akan coba satu orang untuk mempraktekkan, ya. Ya mungkin dari panitia ini, ya. Itu tentang tata cara atau sifat rukuk, ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua jari jemarinya dengan merenggangkan di lutut. Nanti kita akan praktekkan di sini, ya, insyaallah. Dan memposisikan tubuhnya itu lurus. Jadi kepala dengan punggung itu lurus, sehingga ketika gelas itu ditaruh di punggung tersebut, gelas itu tidak akan jatuh, mau miring ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, ya. Jadi kecuali orangnya ketika lurus goyang-goyang, nah itu beda lagi, ya. Mungkin ada tubuh anggota yang gatel, ya, mungkin, ya.
Kemudian di sini dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, karena dalam buku ini hanya dicantumkan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis yang dhaif itu dibuang, ya, tidak dicantumkan. Fa idza rafa'ta faj'al rahataika 'ala rukbataika wamdud dhahruka wa makkin li ruku'ika. Apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lutut. Lalu luruskanlah punggungmu dan mantapkanlah rukukmu. Ya, dimantapkan rukuknya. Benar-benar lurus, ya. Benar-benar lurus. Dan ada hadis yang menyebutkan kana la yasubbu ra'sahu wala yuhni'u. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan kepalanya lebih rendah dari punggung dan tidak juga mengangkatnya lebih tinggi dari punggungnya, artinya lurus. Nah, coba sekarang satu orang praktekkan. Monggo. Coba. Pak Mus. Oh iya. Nah, kita sudah bacakan hadisnya tentang sifat tata cara ruku, maka kita praktekkan ya. Ketika kita sholat, jangan lupa untuk memperhatikan kaki kita, ya. Kaki kita harus lurus, ya, seperti ini. Jadi jari jemarinya itu kakinya ke arah kiblat, ya. Jangan bengkok begini, jangan begini, apalagi begini, ya. Nih, kakinya harus lurus, ya, menghadap ke kiblat, ya. Misalkan ini dalam kondisi sedekat karena sedang baca Al-Fatihah sama surat, ya, di dada, ya, agak ke atas lagi mungkin. Nah, ya, Nabi SAW ini setelah baca Al-Fatihah kemudian surat yang lain, ya, beliau tidak langsung ruku, agak berhenti sejenak, ya. Misalkan baca Al-Ikhlas sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejenak, kemudian beliau ruku dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga, ya. Ingat-ingat kemarin gimana sifat tangannya? Tidak boleh renggang, tidak boleh merapat, ya. Jadi sedang seperti ini dan menghadap ke kiblat telapak tangannya, ya, sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Ya, coba praktekkan. Allahu Akbar. Nah, ini posisi ruku. Pertama, tangan di lutut, ya, bukan hanya sekedar pegang lutut, tetapi seperti mencengkram begini, ya, direnggangkan. Kemudian posisi punggung dengan kepala ini lurus, ya, diusahakan lurus. Ini tidak terlalu tidak ke bawah dan tidak nongol ke atas. Ini lurus sehingga ketika diletakkan di sini gelas itu tidak akan jatuh, ya. Kasih aqua gelas mana? Ini aqua gelas. Insyaallah. Cocok dulu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini punggung tidak lurus, ya, mau ke bawah atau ke atas, tidak mungkin ini bisa akan berdiri, ya. Kalau antum bawa anak ketika ruku gendong di sini bisa kuda-kudaan, ya, karena saya sering seperti itu, bawa anak, ya, lagi ruku masih gendong. Nah, seperti ini, ya, antara punggung sini lurus dengan kepala ini sifat ruku. Yang akhwat kelihatan, ya. Jadi seperti ini. Ruku tidak asal ruku, tapi ada sifat dan tata caranya. Tadi apa sifatnya? Pegang lutut, jari jemari direnggangkan seolah-olah mengepal begini. Kemudian ini dengan ini lurus. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau saya itu masih kurang yakin antara ini dengan ini tuh lurus? Antum lihat di cermin. Jadi kalau begini nih, ya, lihat di cermin sambil nengok gini, ya. Tapi ini jangan ubah-ubah, tetap begini tapi nengok ke sini. Nah, ya, lurus, udah lurus apa? Atau minta bantuan kepada yang lain, udah lurus apa belum?
Ya, cukup. Ya, nanti rukuk sampai 70 tahun. Ya, ya itu tata cara rukuk ya. Monggo kembali, tidak apa-apa. Posisi tangannya tuh. Oh ya, posisi tangan itu kalau bisa jangan nekuk ya. Biasakan lurus begini. Gimana enaknya? Nah, posisi tangan jangan begini, kalau bisa lurus begini. Nah, karena ini ketika lurus ini ya punggung. Kalau bisa posisi tangan jangan nekuk, lurus. Kecuali mungkin tangannya kepanjangan apa. Ya. Jadi begini. Tidak nekuk. Posisi tangan tidak nekuk, lurus ya. Begini. Ya. Coba seperti tadi, posisi tangan. Nah, seperti ini. Ya, kalau bisa agak lurus ya. Biar ini dengan sana apa ya? Beginilah gitu ya. Seperti itu. Ya, cukup. Nah, itu sifat rukuk. Ya, syukran ya. Insyaallah. Dan ya tak apa. Dan jangan lupa ketika rukuk diperhatikan rukun ketika di dalam rukuk ya, rukunnya. Apa rukunnya? Tumak nina. Jadi rukuk ketika dia sudah memposisikan rukuknya dengan sempurna, baru dia baca doa rukuk. Ya, ketika sudah posisi sempurna, baru dia mulai baca doa rukuk. Ya, jangan sebelum sempurna sudah baca duluan rukuknya. Ya, baca doa rukuknya. Ya. Maka kita pernah sampaikan ya sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sholat selama berapa tahun? 60 tahun, bayangin Pak. 60 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tapi dia sholat selama 60 tahun itu satu sholat pun kata Nabi tidak diterima sama sekali. Apa kata Rasulullah? Masalahnya kadang dia rukuknya sempurna, tapi sujudnya tidak sempurna. Ya, terkadang sujudnya sempurna, tumak nina, tapi rukuknya tidak sempurna, tidak tumak nina. Ya, artinya gerakannya cepat. Ini yang membuat seseorang tidak akan sah sholatnya. Ya. Sehingga di sini dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, atimmu ruku'a wa sujuda, fawalladhi nafsi biyadihi inni la'arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, aku benar-benar dapat melihat kalian di belakang punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Ya, ini hanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu keadaan makmum di belakangnya. Ya, tahu. Kalau kita kan nggak tahu ya. Jadi imam nggak tahu belakangnya. Ya. Tapi Nabi SAW Allah perlihatkan dia bisa melihat makmum yang di belakangnya. Yaitu sekilas tentang rukuk. Ya. Kemudian sebenarnya banyak hadisnya di sini ya tentang masalah rukuk. Kita singkat saja supaya tidak terlalu kelamaan. Kemudian di sini ada 7 bacaan di dalam rukuk. Ya, 7 bacaan di dalam rukuk. Yang pertama yang kita sering ucapkan adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ya, sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim. Ada orang menambahkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya. Saya dapat penjelasan wa bihamdi itu tambahan seperti itu hadisnya lemah. Ya. Jadi kita mencukupkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi di sini
dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani ada tambahan wa bihamdi, ya. Di sini beliau membawakan yang kedua subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Kita lihat hadisnya di sini. Ini hadisnya sahih kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Darqutni, Imam Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sehingga ini doa yang kedua di dalam ruku. Jadi boleh subhana rabbiyal azim 3 kali, boleh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian doa yang ketiga, ini doa seperti setelah sholat selesai witir, ya. Apa di sini? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya. Kemudian doa yang lain yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ya. Itu doa yang keempat. Doa yang kelima di dalam ruku, ya. Di sini cantumkan oleh beliau dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa fi riwayatin wa idhami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, ya. Ini doa yang kelima yang beliau sebutkan di sini, ya, tentang doa ruku. Tapi ini jarang dipakai oleh kaum muslimin, ya, karena memang tidak tahu doanya. Sudah tidak tahu, ya tidak hafal. Karena nggak tahu nggak hafal, Pak, ya. Kemudian kadang doa yang sudah kita dengar aja kadang nggak hafal. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa admi wa asabi lillahi rabbil alamin. Ini hampir sama seperti yang di atas. Yang terakhir, ya, yang ketujuh yang beliau sebutkan di sini doanya adalah subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, ya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, ya. Ini doa yang ketujuh. Tapi yang sering kita baca adalah subhana rabbiyal azim, ya. Dan ketika ruku dilarang untuk membaca Al-Quran, ya. Dan di sini disebutkan agak memperlama di dalam rukuknya, ya. Apalagi seorang imam, jangan cepat-cepat, kasihan makmumnya, ya. Karena sholat bukan balapan, ya, bukan balapan. Kemudian yang berikutnya, ruku sudah kita selesai dibahas. Sekarang i'tidal, ya. I'tidal ini diucapkan oleh imam dan juga ketika kita sholat sendirian dengan sami Allahu liman hamidah. Ini dibaca bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Jadi ada 4 doa bagi makmum ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum atau bagi imam ini ada 4 redaksi doa menjawab sami Allahu liman hamidah. Yang pertama, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Bedanya apa? Enggak ada wanya, ya. Jadi Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Kemudian ditambahkan di depannya Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, sama seperti tadi, cuma ketambahan Allahumma.
atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ada 4 ya. Silakan antum bebas mau baca yang mana ya, baca yang mana. Paham betul? Insyaallah ya. Ya. Dan ketika seorang itu berdiri tegak dari i'tidal, diusahakan dia ketika i'tidal itu berdiri dengan tegak. Kadang belum tegak sudah sujud, ya. Jadi ketika ruku, ya, ketika ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini benar-benar tegak, benar-benar tegak. Kemudian setelah tegak baru baca doanya, ya. Jangan sampai ketika dia bangkit sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ya, belum sempurna berdirinya, ya. Ini baru ruku sama i'tidal, ya. Berarti ini beberapa kali pertemuan ini. Nah, di sini beliau cantumkan di sini tentang doa ketika i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah itu dibaca bagi siapa? Imam dan orang yang salat sendirian. Bagi makmum mengucapkan, nah, makmum dan imam mengucapkan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau tambahkan depannya Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Adapun Rabbana walakal hamdu, Rabbana wa, ada wanya di sini, Rabbana walakal hamdu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari dan Muslim. Juga Rabbana lakal hamdu juga Bukhari dan Muslim, ya. Dan juga tambahan Allahumma ada di Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kita belajar itu jelas, Pak, hadisnya itu jelas. Bukan hanya sekedar membaca doa, sholat, bukan sekedar gerakan, tapi ada tuntunannya, ada dalilnya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita mungkin lanjutkan setelah sholat isya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Tadi kita bahas masalah ruku, i'tidal, ya. Dan bagi, ya, ini tidak harus ada paksaan punggung sama kepalanya lurus. Bagi orang yang memang tidak sanggup untuk meluruskan punggung dan kepalanya, karena ada orang-orang yang memang sakit, ya, dia tidak bisa meluruskan, dia jalannya agak bongkok, ya, kadang punggungnya agak ke atas, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, dia bertakwa semampunya, ya. Bagi yang bisa meluruskan, lurus. Dan bagi orang yang memang sakit, tidak bisa meluruskan punggungnya, ya sudah, dia ruku semampunya dia. Kemudian i'tidal, ya. Di sini dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar orang yang memuji Allah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, atau doa yang tadi ya. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya bagimu segala puji. Karena sesungguhnya siapa saja yang ucapannya berbarengan dengan ucapan para malaikat, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ya, ini tentang keutamaannya. Jadi kalau imam sami Allah liman hamidah, makmum tidak usah sami Allah liman hamidah. Dan di sini beliau menyebutkan di sini doanya, doa i'tidal ada 10 ya, ada 10 ya. Setelah baca doa tadi Allahumma rabbana walakal hamdu, terkadang beliau menambahkan bacaan tersebut, yaitu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Kemudian doa yang keenam atau dengan lafaz mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terkadang Nabi SAW menambahkan ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi min kal jaddu ya. Dan terkadang menambahkan di sini hampir sama seperti yang di atas ya, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna lakal abd wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini seperti doa apa? Doa setelah sholat ya. Jadi ada doa setelah sholat, setelah istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus ada lanjutannya lagi, panjang lumayan ya. Baru setelah itu baca subhanallah ya 33. Nanti di sini juga cantumkan tentang bacaan-bacaan zikir ya. Kemudian yang ke-9, terkadang beliau di sini dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Albani rahimahullah. Terkadang di salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menambahkan dengan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Gampang. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ya. Bagi Rabbku segala pujian. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 di antara doa bangkit dari tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau kita sampai sini aja doanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Dan ketika i'tidal pun tumaknina ya, benar-benar berdiri tegak, baca doa, setelah selesai baru sujud ya. Apalagi berikutnya ya, sekarang sujud ya, sujud. Ini pembahasannya lumayan panjang ya. Ini kalau kita bahas satu persatu dengan hadis-hadisnya, ya mungkin beberapa kali pertemuan. Ini baru berapa? 3 ya? Hah? Yang penting rapi lah. Yang penting intinya itu kena gerakannya, bacaannya, nah, ya sesuai contoh Rasulullah.
ya. Monggo yang bagi pengen belajar sholat ya dengan benar, ya bukan berarti ketika saya menjelaskan ini, oh Ustadz paling benar di sholatnya, enggak, ya. Saya juga masih butuh belajar, ya, masih butuh belajar. Ya kita sedikit demi sedikit belajar mengamalkan, ya. Kemudian selanjutnya setelah i'tidal selesai, baca doa i'tidal, Nabi SAW bertakbir untuk turun sujud. Ya. Ketika sujud ada 7 anggota badan yang harus diletakkan. 7 anggota badan. Apa aja kira-kira? Dahi dan hidung. Ini dihitung menjadi 1. Jangan dihitung dahi sendiri, hidung sendiri. Kalau ini dihitung sendiri, hidung dihitung sendiri, jadinya 8. Ya, ini jadinya 8. Coba kalau dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4. Lutut 2, berapa? 6. Kemudian jari-jari kaki 2, 8. Karena ini merupakan satu wajah, ya, 1. Maka ini samain dihitung 1. Dan bagi siapa yang tidak meletakkan, ya saya juga mendapati beberapa teman-teman kita ya ketika sujud itu cuma ininya yang nempel, ininya tidak, ya ininya enggak menyentuh ke lantai, enggak nempel, maka ini sholatnya tidak sah, ya. Perhatikan, sholatnya tidak sah. Yo jangan ketika sujud jangan nunjem banget ya, nanti antum pesek nih. Yang penting ini nempel, ya ini juga nempel. 7 anggota badan ketika sujud yang harus diletakkan. Dan ketika sujud diharapkan untuk tumaknina, benar-benar tenang kondisi sujudnya, ya, tidak baru. Nah, udah, ya. Bahkan saya mendapati Pak, belum nempel sudah bangun. Beneran asli, ya. Soalnya saya kalau pergi kemana, sholat di masjid, lihat orang sholat, ya. Ada orang yang baru datang, udah selesai berjamaah, baru datang sholat bapak-bapak ya. Belum nyentuh ke lantai Pak, sudah bangkit, ya. Belum. Bahkan saya lihat sendiri, orang sujudnya belum tumaknina begini, baru begini, belum begini ya. Baru mau begini ya, pokoknya belum rukuk ginilah, sudah bangun. Ya sudah bangun. Ya Allah, ini namanya apa ya? Salat orang yang malas. Ya. Salat orang yang malas. Dia ketika salat tidak sabar. Ya, tidak sabar. Nah, turun untuk sujud dengan bertumpu pada kedua tangan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, Al-Hakim, ya. Dan ini nilainya sahih. Kemudian hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi, ya. Dan ini menjadi pendapat dari Imam Malik, dinukil oleh Imam Ahmad. Wah, kalau antum ngapalin hadis begininya mumet ya. Pusing. Enak kita tinggal mencari buku yang benar-benar bagus ya. Bukan hadis sahih. Dan sebuah hadis kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan beliau ke tanah sebelum meletakkan kedua lututnya. Jadi ketika turun sujud itu di sini ada beberapa cara. Kalau dalam hadis ini, yang pertama kali diletakkan apa? Tangannya, baru kemudian lututnya. Ya. Gimana prakteknya? Ya. Ya antum, ya pahamlah di sini ya, kebayang ya. Jadi ketika kita sujud, kita meletakkan kedua telapak tangan kita dulu, ya, baru kedua lututnya. Dan di sini kata beliau, Nabi SAW juga memerintahkan cara seperti itu dengan sabdanya, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yubrukul al-ba'iru."
Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah dia turun untuk sujud seperti cara turun unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Artinya apa? Unta itu, ya setahu saya dengan penjelasan, jadi bukan telapak tangannya yang ininya. Nah, ya, ini sama ini, ya. Jadi bukan kedua telapak tangannya, tapi ininya turun, ya. Ya sebenarnya banyak di YouTube juga penjelasan masalah ini. Itu yang tidak boleh ya, yang begini kan? Iya, jadi ini sama ini sama-sama nempel begini. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kata Nabi, kalau begini berarti antum menambahkan anggota badan ketika sujud. Ya lo ini apa namanya? Siku. Berarti berapa itu? 9. Ya. Wah, antum jadi bid'ah ini nanti nih, ya. Dalam sebuah hadis, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyabda' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Apabila sesungguhnya kedua tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya. Dan apabila dia mengangkat wajahnya, maka hendaklah ia mengangkat pula kedua tangannya. Berarti kalau sujud, tangan, kemudian wajah. Kalau mengangkat, wajah dulu, baru tangan. Ya. Antum bisa nggak berbarengan? Kalau ini mungkin bisa, tapi kalau begini bareng susah, ya kan? Kalau antum bisa, jempolnya papat, ya. Dan di sini kata Nabi SAW, apabila kamu sujud maka mantapkanlah sujudnya, benar-benar sujud, ya. Ketika kita sujud, ingat Allah di atas, ya, merendahkan diri kita kepada Allah. Semakin seorang hamba itu merendahkan diri kepada Allah, justru di sisi Allah semakin mulia, ya, semakin mulia. Nah, di sini kita kita percepat, ya, karena ini panjang sekali. Sekarang doa ketika sujud. Doa ketika sujud. Di sini dicantumkan oleh beliau ada sekitar 12. Udah setengah 8 lebih, ya. Ada 12 bacaan ketika sujud. Tapi yang paling masyhur itu adalah Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali, ya. Atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, karena sini dicantumkan juga oleh penulis buku ini. Pertama Subhana Rabbiyal A'la itu 3 kali, kemudian Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu 3 kali. Ya, kita singkat saja, ya. Kemudian yang ketiga, ini seperti sebenarnya ini bacaan seperti yang ketika ruku, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat, subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa seperti sujud tilawah, ya. Yang keenam, Allahumma gfirli dzanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awallahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, antum biar dengar aja dulu ya, walaupun nggak hafal ya. Yang ketujuh, sajadalaka sawadi wa khayali wa amanadika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadi yadi wa ma janaitu ala nafsi. Yang kedelapan, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini seperti yang tadi ya. Yang kesembilan, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Yang kesepuluh, Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Yang kesebelas, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al fi tahti nuran wa ja'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa ja'al amami nuran wa ja'al khalfi nuran wa ja'al fi nafsi nuran wa adim li nuran. Ini doa seperti mau berangkat ke masjid, ya. Kemudian terakhir yang ke-12, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya, itu beberapa doa ketika sujud. Dan ketika sujud agak diperlamakan. Dan ada larangan ketika sujud membaca membaca Al-Quran lah. Ya, dilarang kita ketika sujud rukuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita sujud bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi kita mengambil doa dari Al-Quran, maka itu boleh. Misalkan setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, kita baca misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau baca doa kita minta surga, dijauhkan dari neraka, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya. Dan banyak. Karena diperintahkan ketika sujud perbanyak doa. Hah? Doa? Boleh, nggak apa-apa. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, boleh. Tapi bukan dalam rangka membaca Al-Quran, tapi mengambil doa dari Al-Quran. Terus apa lanjut? Terus apa lanjut? Sudah katanya. Nggak ada pilihannya kok sudah. Ya sudah, sampai di sini dulu lah. Udah malam ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri yang menyampaikan, dan semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita ketika kita ibadah, agar kita beribadah kepada Allah dengan sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak-akhlak kita, diterima amal ibadah kita, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.